Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Rahmadianti dengan NIM 11910723005 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang logam zinc, kadmium, dan raksa. Sifat fisika dan kimia. Yang pertama ada logam zinc. Logam zinc memiliki sifat fisika yang pertama fase padat, penampilan abu-abu muda kebiruan, sfalerit, massa jenis 7,14 gram per cm kubik, titik didih 1,180 Kelvin, titik lebur 692,68 Kelvin, kalor peleburan 7,32 kJ per mol, kalor penguapan 123,6 kJ per mol, elektronegativitas 1,65, kapasitas kalor 25,390 Joule per mol, jari-jari atom 135 pm, jari-jari kovalen 131 pm, dan jari-jari van der Waals 127. Adapun sifat kimianya yaitu yang pertama, zinc berbeda dari unsur logam lainnya karena menunjukkan valensi bervariasi dan dalam larutan membentuk ion berwarna. Yang kedua, zinc bersifat lunak dan merupakan reduktor kuat, serta cukup reaktif, dapat bereaksi dengan asam encer yang menghasilkan ion di positif. Persamaan reaksinya ada Zn ditambah 2H3O menghasilkan Zn2 ditambah H2 ditambah 2H2O. Bila dipanaskan perlahan dalam gas klorin akan terbakar menghasilkan ZnCl2 Zn ditambah Cl2 menghasilkan ZnCl2. Pada udara yang lembab, seng mengalami korosi dan seng merupakan reduktor yang kuat. Yang kedua ada kadmium. Kadmium memiliki sifat fisika yang pertama fasenya padat. Penampilannya putih perak, massa jenis 8,65 gram per cm kubik, titik didih 1038 Kelvin, titik lebur 594,18 Kelvin, elektronegativitas 1,7, energi ionisasi 8,99 IF, 6,84 IF, dan 38 F. Jari-jari atom 0,92 ampere. Sifat kimianya yang pertama, kadmium adalah logam berwarna putih, keperakan, mengkilap, dan lunak. Kadmium tahan terhadap panas. Kadmium adalah logam yang cukup reaktif. Kadmium tidak menunjukkan sifat amfoter, dan kadmium sangat tahan terhadap korosi. Kadmium dapat larut dalam H2SO4 encer dan HCl encer, namun tidak larut dalam basa, seperti CD ditambah H2SO4 menghasilkan CdSO4 ditambah H2. Kadmium dapat bereaksi dengan halogen dan non-logam seperti PS dan Se. Pada udara terbuka, jika kadmium dipanaskan akan membentuk CdO berupa asap coklat, dan CdI2 dapat larut dalam alkohol. Yang ketiga ada raksa. Raksa memiliki sifat fisika yang pertama fase cair, penampilan putih keperakan, massa jenis 13,534 gram per cm kubik, titik didih 629,88 Kelvin, titik lebur 234,32 Kelvin, kalor peleburan 2,29 kJ per mol, kalor penguapan 59,11 kJ per mol, elektronegativitas 1,9, kapasitas kalor 27,938 Joule per mol, energi ionisasi 1007,1 kJ per mol, jari-jari atom 150 pm, jari-jari kovalen 149 pm, dan jari-jari van der Waals 157. Sifat kimianya larut dalam cairan polar dan non-polar. Raksa paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam yang lain karena dalam fase liquid. Raksa cenderung membentuk ion-ion M22+. Senyawa raksa yang larut dalam air sangat sedikit dan kebanyakan yang tak terhidrasi.
Jika air raksa direaksikan dengan zat pengoksidasi berlebih, maka keseluruhan berubah menjadi Hg2+. Selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama, logam zinc. Zinc sebagai pelapis logam seperti besi atau baja bertujuan mencegah atau menghambat korosi. Lapisan ini disebut galvanisasi. Yang kedua, sebagai plat atau elektroda pada sel listrik. Zinc digunakan dalam industri baterai. Zinc bahan alloy seperti kuningan, logam sintik, nikel, perak, serta penyepuhan listrik. Zinc sebagai bahan suplemen vitamin atau mineral untuk mencegah penuaan dini dan dapat mempercepat proses penyembuhan. ZnSO4 digunakan dalam pengawet, makanan, ternak, dan industri rayon. ZnCl2 sebagai tambahan dalam deodoran, pengawet kayu, dan balsam. Zn hidroksikarbonat untuk membuat lotion pencegah kulit alergi atau kemerahan. Yang kedua ada logam kadmium. Yang pertama, kegunaannya sebagai pelapis beberapa logam seperti besi atau baja. Yang kedua, sebagai campuran dengan timbal, timah, dan bismut dalam pembuatan logam yang mudah melebur. Yang ketiga, campuran kadmium, seng, dan timah digunakan sebagai logam solder. Garam-garam kadmium digunakan dalam fotografi pada pembuatan cat fluoresin, kaca dan porselin, petasan, dan kembang api. Kadmium sebagai bahan pelindung pada pembangkit listrik tenaga atom dan digunakan pada pembuatan baterai bersama nikel. Yang ketiga ada logam raksa. Pertama, raksa mempunyai sifat pemuraian yang teratur yang digunakan sebagai cairan pengisi termometer. Yang kedua, raksa digunakan pada pompa vakum, saklar, dan barometer. Yang ketiga, lampu uap raksa sebagai sumber ultraviolet yang berfungsi dalam sterilisasi air. Yang keempat, raksa berfungsi dalam industri farmasi, kedokteran, dan pertanian. Yang kelima, raksa sebagai campuran dalam pembuatan amalgam. Yang keenam, merkuri oksida atau HgO digunakan sebagai komponen obat pada mata, aditif dalam cat, pigmen, fungisida, dan baterai kering. Yang ketujuh, HgCl2 digunakan untuk pengolahan senyawa Hg, insektisida, disinfektan, fungisida, pengawetan kayu. Selanjutnya ada sintesis oksida dan halida. Yang pertama, logam zinc. Zinc oksida dapat diperoleh dengan membakar logam di udara atau dengan dekomposisi temal karbonat. 2Zn ditambah O2 menghasilkan ZnO. ZnCO3 menghasilkan ZnO ditambah CO2. Dalam kristal zinc oksida, masing-masing ion zinc dikelilingi oleh 4 unsur ion oksigen dan masing-masing ion oksigen dikelilingi oleh 4 ion zinc. Zinc oksida mengembangkan warna kuning ketika dipanaskan. Perubahan warna disebabkan karena hilangnya oksigen dari kisi sehingga muatan negatifnya berlebih. Sebagian besar garam seng larut dalam air dan mengandung ion hexaquinzinc 2 yang tidak berwarna atau ZnH2O6 2+. Ion seng memiliki konfigurasi elektron d10 sehingga tidak ada energi stabilisasi bidang kristal. Oleh karena itu, seringkali ukuran dan muatan anion yang menentukan apakah ion seng mengadopsi stereokimia oktahedral atau tetrahedral. Yang pertama, zinc dengan larutan natrium hidroksida, larutan amonia, larutan amonium sulfida, hidrogen sulfida, larutan dinatrium hidrogen fosfat, dan larutan kalium heksasianoferat 2. Selanjutnya ada kadmium. Kadmium membentuk ion bivalen yang tidak berwarna. Kadmium klorida, nitrat, dan sulfat larut dalam air, sedangkan sulfidanya tidak larut dan berwarna kuning khas. Apabila kadmium direaksikan dalam pembakaran di udara akan menghasilkan kadmium oksida dengan warna coklat. Reaksi-reaksi ion kadmium yang pertama hidrogen sulfida
kedua larutan amonia, yang ketiga natrium hidroksida, dan keempat kalium sianida yang bersifat racun. Yang ketiga ada raksa. Logam raksa ini terdiri dari dua senyawa, yaitu merkuri atau raksa 1 dan merkuri atau raksa 2. Kedua senyawa ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena reagensia yang dipakai dalam analisa kualitatifnya berbeda-beda. Merkuri atau raksa 1 ini masuk ke dalam kation golongan pertama, sedangkan merkuri atau raksa 2 masuk ke dalam kation golongan kedua. Adapun reaksi-reaksi ion merkuri atau raksa yang pertama asam klorida encer, yang kedua hidrogen sulfida, yang ketiga larutan amonia, yang keempat natrium hidroksida, yang kelima dinatrium hidrogen fosfat, yang keenam kalium sianida yang bersifat racun. Selanjutnya ada peran biologi logam zinc. Zinc atau seng adalah elemen penting bagi hewan. Lebih dari 200 enzim seng telah diidentifikasi dalam organisme hidup dan perannya ditentukan. Enzim seng yang melakukan hampir setiap jenis fungsi enzim yang mungkin diketahui, tetapi fungsi yang paling umum adalah hidrolisis. Dengan ketergantungan pada enzim seng, dapat dipahami bahwa seng adalah salah satu elemen paling penting dalam makanan kita. Namun diperkirakan bahwa hingga sepertiga orang di dunia barat menderita defisiensi seng. Seperti itu, kekurangannya tidak mengancam jiwa, tetapi mereka berkontribusi terhadap kelelahan, kelesuan, dan gejala terkait, dan kemungkinan berkurangnya resistensi penyakit. Selanjutnya ada sifat toksisitas logam kadmium dan raksa. Kadmium adalah unsur beracun yang ada dalam makanan kita dan biasanya dicerna pada tingkat yang mendekati tingkat aman maksimum. Ginjal adalah organ yang paling rentan terhadap kadmium. Sekitar 200 ppm menyebabkan kerusakan parah. Kadmium adalah zat yang mudah diserap oleh zat-zat organik dalam tanah. Hal ini sangat berbahaya karena tanah yang mengandung kadmium apabila diserap oleh tanaman dan dimakan oleh hewan, kadmium dapat terakumulasi di dalam tubuh hewan yang dimakan oleh manusia. Logam berat dapat tercemar, biasanya sumbernya dari udara sekitar, air menyiram, pestisida, dan pupuk. Masih banyak pupuk buatan yang mengandung kadmium, walaupun jumlahnya sedikit. Namun, jika tanah yang digunakan secara rutin diberikan pupuk dengan kadmium, maka kadar kadmium dalam tanah akan semakin banyak. Dalam ekosistem air, kadmium terakumulasi pada ikan, udang, tiram, maupun kupang karena setiap organisme air memiliki kepekaan berbeda terhadap logam kadmium. Keracunan logam kadmium lebih resisten pada organisme air asin daripada di air tawar. Yang kedua ada logam raksa. Raksa terdapat di udara dari area industri dan dari deposit mineral. Komponen merkuri juga banyak terdapat di tanah, udara, air, karang, dan organisme hidup melalui proses biologi, fisika, dan kimia yang kompleks. Logam raksa atau merkuri yang terdapat di air dan tanah berasal dari buangan limbah, aktivitas vulkanik, dan deposit alam. Senyawa Hg organik terbentuk karena Hg yang bereaksi dengan karbon. Senyawa paling umum yaitu metil merkuri yang dihasilkan oleh bakteri di tanah dan air. Jika bakteri itu dimakan oleh ikan, maka ikan akan mengandung Hg yang tinggi. Kontaminasi raksa dapat pula terjadi karena pembuangan limbah mengandung raksa ke sungai dan laut, sehingga ikan dan organisme air lainnya ikut tercemar. Jika air yang mengandung Hg tersebut diminum, maka menimbulkan keracunan merkuri kronik. Merkuri atau raksa berbahaya karena tekanan uapnya yang relatif tinggi. Uap merkuri diserap di paru-paru, larut dalam darah, dan kemudian dibawa ke otak, di mana kerusakan permanen pada hasil sistem saraf pusat. Gangguan akibat dampak kontaminasi raksa atau Hg dapat berupa kerusakan DNA atau kromosom, gangguan syaraf, kerusakan fungsi otak, alergi, ruam pada kulit, reaksi kepala, dan kelelahan. Pada sistem reproduksi, memiliki dampak seperti kerusakan sperma, keguguran, serta kecacatan pada bayi.
Kerusakan pada fungsi otak menyebabkan penurunan kemampuan belajar, gangguan penglihatan, pendengaran, koordinasi otot, kehilangan ingatan, serta perubahan kepribadian, imunitas, dan kanker. Selanjutnya ada sumber atau kelimpahan logam zinc, kadmium, dan raksa. Yang pertama, zinc merupakan unsur kimia dengan lambang kimia Zn, bernomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Zinc adalah unsur golongan 12, pertama pada tabel periodik. Zinc atau seng melimpah dengan urutan ke-24 di kerak bumi. Komposisi unsur seng di kerak bumi sekitar 75 ppm atau 0,007%, dan komposisi dalam tanah sekitar 5-770 ppm, seng dengan rata-ratanya 64 ppm. Yang kedua ada kadmium. Kadmium merupakan unsur kimia dalam tabel periodik dengan lambang Cd dengan nomor atom 48. Kadmium ditemukan di Jerman oleh Friedrich Strohmeier pada tahun 1817. Kadmium merupakan bahan alami yang terdapat dalam kerak bumi. Kadmium murni berupa logam lunak berwarna putih perak, namun bentuk ini jarang ditemukan di lingkungan. Logam kadmium memiliki kelimpahan yang relatif rendah, dengan orde 10-6 dari kerak bumi, sehingga kadmium jarang ditemui. Kadmium yang ada di alam pada jumlah normal kurang dari 1 ppm, namun angka tertinggi 1700 ppm dapat dijumpai pada permukaan sampel tanah yang diambil di dekat pertambangan biji seng atau Zn. Yang ketiga ada raksa. Raksa atau merkuri adalah salah satu dari unsur kimia dengan nama hydrargyrium atau Hg yang berarti perak cair. Merkuri atau raksa memiliki nomor atom 80 dengan massa atom 200,59. Logam ini termasuk logam berat, berwarna keperakan yang cair pada suhu normal. Kelimpahan raksa di bumi menempati urutan ke-67 pada kerak bumi. Merkuri atau raksa diekstraksi dari biji cinnabar atau HGS dengan kadar unsur merkuri antara 0,1% sampai 4% yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Merkuri atau raksa di alam ditemukan dalam bentuk unsur merkuri atau Hg, merkuri monovalen plus 1 dan bivalen plus 2. Di samping itu, merkuri juga ditemukan dalam bentuk mineral corderoid, livingstronite, atau HgSb4s7. Ekstraksi logam zinc, kadmium, dan raksa. Yang pertama, logam zinc. Ekstraksi dilakukan untuk membuat zinc dengan cara pemanggangan bijinya menghasilkan ZnO. Kemudian ZnO direduksi dengan memanaskan arangnya. Tahap mula-mula ekstraksi ini yaitu pemanggangan ZnS atau biji zinc sulfida untuk mengubah biji menjadi oksidanya di udara dengan suhu 800 derajat Celcius. Persamaan reaksi yaitu 2ZnS ditambah C menghasilkan 2ZnO ditambah 2SO2. Selanjutnya adalah untuk memperoleh logamnya oksida direduksi dengan kokas berlebih pada suhu 1400 derajat Celcius. Persamaan reaksinya yaitu ZnO ditambah C menghasilkan Zn ditambah CO. Zinc yang terbentuk sangat panas, maka didinginkan dengan menyemprotkan timbal secara tiba-tiba. Zinc dan timbal sangat mudah dipisahkan karena perbedaan massa jenis zinc lebih rendah yaitu 7 gram per cm kubik yang mengapung di atas timbal dengan massa jenis 11 gram per cm kubik. Yang kedua ada kadmium. Pada umumnya kadmium bersama-sama zinc dalam bijinya. Kadmium dipisahkan dengan penyulingan bertahap karena titik didihnya yang lebih rendah. Dalam metode penyulingan seng serta metode reduksi elektrolisis dengan persamaan reaksi Zn ditambah Cd2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cd. Larutan yang mengandung Zn2+ diberi serbuk seng sebelum reaksi terjadi sehingga akan larut dalam bentuk Zn2+.
Kadmium solid disaring lalu dilarutkan dalam larutan asam dan dielektrolisis sehingga menghasilkan kadmium murni. Yang ketiga ada raksa. Mineral sinabar, raksa 2 sulfida merupakan satu-satunya biji raksa. Logam ini terdapat sebagai endapan sekitar 75% di Italia dan Spanyol. Logam ini sangat mahal karena kebanyakan biji raksa hanya mengandung 1% Hgs. Secara sederhana, raksa dapat diekstrak dengan pemanasan Hgs di udara. Logam raksa akan menguap dan terkondensasi menjadi cairan berdasarkan persamaan Hgs ditambah O2 menghasilkan Hg ditambah SO2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.